T123. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Irsyad Raffi Rizwaji. NPM saya 1906310423 dan saya berasal dari Vokasi UI angkatan 2019. Dan tugas saya di sini menganalisis saham. Nah, saham apa aja yang saya analisis? Yang pertama ada saham BBCA, BBNI, dan BBRI. Dan tugas ini dimata kuliahi oleh manajemen investasi dan portofolio yang dibimbing sendiri oleh Pak Dede dan Pak Fatir. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang BBCA, BBNI, dan BBRI. Nah, kita mulai saja. Nah, di sini bisa dilihat BBCA dan BBRI, ada apa saja yang saya akan bahas. Nah, ini yang saya akan bahas. Yang pertama ada industry overview, dan kedua ada company overview, dan ketiga ada company analysis yang membahas financial statement, yang keempat ada company analysis lagi tapi membahas dividen, yang kelima ada company analysis tapi membahas valuation, dan terakhir ada technical analysis. Nah, kita masuk ke global economy overview. Kita lihat dari pertumbuhan per kapita, income dunia 2020 diproyeksikan mengalami pelambatan dan di bawah long term average. Waduh, bahaya ya ini. Untuk di dunia aja dia sudah di bawah ekonomi gitu, karena dari sektor manufakturnya sendiri pun sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini ada keduanya, ada growth versus debt. Nah, ini pertumbuhan utang mengalami peningkatan yang cepat setelah terjadi krisis 2008. Nah, dari semula 2010 nambah tuh jadi 160%. Yang tadi 110% di 2010 jadi 160% 2018. Tuh. Nah, ini ada produktivitas, perkembangan produktivitas. Ini terus turun menerus nih selama 10 tahun terakhir. Nah, kita presentasi santai aja ya. Nah, di sini lanjutnya ada global economic growth, tapi yang bisa dilihat dari negara Amerika, Cina, Indonesia kita tercinta. Nah, kenapa Amerika Cina? Karena Amerika Cina itu seperti penggerak ekonomi negara dunia gitu. Nah, yang pertama kita bisa lihat untuk menurut IMF ini, yang tadinya ekonomi dunia 3,4% menjadi 3,3%. Seperti itu. Dan IMF masih memiliki ruang untuk merevisi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,8% jika perang dagang Cina dan Amerika terus berlanjut. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan berada di 5,1% disebabkan lemahnya ekspor dan permintaan domestik. Gimana? Mau naik, kondisi lagi kayak gini. Bener nggak, guys? Nah, lanjut. Ada Indonesia Economy Overview. Nah, ini ada Indonesia Economy Overview nih. Nah, ini Indonesia Economy Overview ini bisa dilihat grafiknya dulu, dicermati. Sudah. Nah, di sini nih ada untuk yang pertumbuhan ekonomi Indonesia nih, triwulan 2020, triwulan kedua. Ini nih seperti kita lihat dari grafik ini, mengalami penurunan ini. Mengalami penurunan sampai minus 5,32%. Wow. Nah, di sini ekonomi Indonesia masih stabil 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir ini sampai 2019, bukan 2020 ya guys. Nah, di sini ada
inflasi BI-nya, BI rate, bukan inflasi deng. Nah, itu tuh menurun. Kita bisa lihat dari 2020, kita lihat dari 2019 itu dari 2019 itu ke 2020 itu melemah gitu. Nah, itu akan tenang aja dengan kondisi 2021 yang ini pasti akan berekspektasi dan akan berusaha bahwa Indonesia itu bisa pulih gitu permintaan ekonominya. Nah, habis itu yang kedua ada inflasi nih, inflasi rate-nya nih. Inflasi rate-nya ini nih di 2020 ini menurun sampai di akhir 2020. Nah, di 2021-nya ini mengalami penaikan. Nah, kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rata-rata tahun inflasi tahunan mencapai 2%. Di bulan Desember inflasi inti turun tipis menjadi 1,6% dari 1,7% di akhir tahun 2020. Seperti itu. Dan selanjutnya ada IHSG-nya nih. Ini adalah IHSG dari saham. Kita lihat IHSG-nya. Nah, kita lihat dia sudah ingin balik ke tahun seperti tahun 2017. Yang dimana resistennya ini di 6.693. Kita lihat aja IHSG sekarang sudah 6.000. Terakhir ya saya lihat di hari ini itu 6.400. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada industry overview. Wah, industry overview. Kalau industry overview ini berarti kalau sudah BBCA, BBNI dan BBRI itu berarti menandakan industri perbankan. Nah, kita lihat kinerjanya gimana sih di sektor perbankan tuh. Nah, di sektor perbankan ini di Februari saya mengambil data 2020. Nah, kredit bank tumbuh 5,93%, kredit bermasalah 2,70%, rasio kecukupan modal 2,42%, liquidity coverage ratio itu 212,3%, kredit investasi tumbuh 10,29%, dana pihak ketiga tumbuh 6,80%, rasio alat likuiditas ini 108,12%. Nah, ini dari sektor perbankan. Kalau misalnya kita loncat ke banknya sendiri, gitu. Gimana nih gitu? Oh iya, untung aja Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI ini BUMN. Nah, kita lihat laba bersihnya. Laba bersihnya ini di 2017 ke 2018 ini meningkat. Dan ke 2019 pun meningkat. Wah, BCA bagus banget ya berarti coverannya. Dan saya lihat juga terakhir di 2020 itu kalau tidak salah dia itu meningkat laba bersihnya. Seperti itu. Nah, Bank Mandiri itu tapi dia untuk untuk dampaknya ini ke dia itu melambat sih. Gitu. Karena apa ya? Tercatat tuh harusnya 9,9%. Nah, itu tuh. Nah, kita lihat Bank BRI yang sepanjang 2019 berhasil membuka laba bersih sebesar 34,4 triliun. Tuh, gede banget ya. Hanya berhasil tumbuh 6,2% dari tahun sebelumnya. Padahal di tahun 2018 BRI berhasil mencetak pertumbuhan laba bersihnya mencapai 11,6%.
Nah, di Bank BNI nih, kita lihat. Ini adalah bank pimpinan dari Heri Siddharta. Ini sepanjang tahun 2019 berhasil mencetak laba bersih 15,4 triliun atau tumbuh dengan 2,5%. Namun pertumbuhan itu tersebut tidak segemilang pertumbuhan di tahun 2018 yang sebesar 10,3%. Seperti itu. Nah, untuk Bank BTN karena ini bukan bagian saya jadi tidak saya eksplor. Nah, berdasarkan paparan masing-masing perbankan, kinerja Bank BUMN ini yang melambat. Seperti itu. Bank perbankan pun sektor manapun, semua sektor ini di 2020 ini mengenai dampaknya gitu. Di bulan Maret, April, wah itu bulan Maret ke April itu wah, itu lagi diskon-diskonnya saham beneran. Kacau. Nah, di sini nih rasio kredit bermasalah atau NPL serta tingginya beban bunga. Oh, itu disebabkan oleh rasio kredit bermasalah dan NPL serta tingginya beban bunga. Nih, Bre. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada company overview. Wis. Perusahaan udah tidak industri lagi. Perusahaan kita pertama BBCA. Nih, pada tahun 1955, Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory berdiri sebagai cikal bakal BCA, Bank Sentral Asia. Nah, ini didirikan oleh Sudono Salim pada tanggal 29 Februari 1957. Nah, ini berkantor pusatnya di Jakarta ya. Kalau misalnya kalian itu tuh yang gedung gede itu tuh, yang BCA, wis, tinggi banget itu saya pernah masuk. 70 apa 65 69 lantai ya, saya lupa. Kenceng itu liftnya. Baik lagi. Nah, di sini tanggal 1 Mei ini pengusaha Mokhtar Riyadi bergabung di BBCA. Nah, ia memperbaiki sistem kerja di BBCA dengan merapikan arsip bank yang kala dulu yang sarang laba. Wah, dia malah cerita nih. Nah, habis itu di tahun 77 ini nyata BCA ini melakukan merger gitu dengan salah satu bank gemari yang dimiliki Yayasan Kesejahteraan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, kantor Bank Gemari pun dijadikan kantor cabang BCA. Nah, karena merger itu jadinya tuh kayak harus diantara kalau misalnya aja itu harus salah satunya itu ada namanya gitu loh. Misalnya atau nanti misalnya A sama B gitu. A sama B merger. Dia nanti jadinya A gitu atau jadi B. Itu kan persetujuannya gitu. Tapi kalau misalnya akuisisi itu nanti dia membuat nama baru atau gimana. Tuh. Nah, BCA ini secara proaktif mengelola penyaluran kredit dan posisi likuiditas di tengah gejolak krisis global. Tuh. Nah, BCA telah menyelesaikan pembangunan mirroring IT system. Wah, canggih. Emang dia sangat canggih gitu dan membuka layanan soliter gitu dan pantas aja BCA lumayan ya dari pajaknya seperti itu kalau kita ngirim. Nah, lanjut ada BNI, Bank Negara Indonesia. Nah, ini salah satu bank komersil tertua dalam sejarah. Nah, bank ini didirikan di 5 Juli 1949 gitu, Bang. Sebagai bank sentral pada tahun 1968, Bank BNI ini ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dan statusnya menjadi bank umum milik negara. Nah, ini Bank BNI ini berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, kantor pusatnya. Nah, dia memiliki 196 cabang, 944 cabang pembantu domestik, serta 829 outlet. Nah, itu jaringan bank BNI juga meliputi 5 kantor cabang luar negeri, yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo, London, dan Korea Selatan. Terus satu kantor perwakilan di New York. Wih, jauh banget ya. New York, coy. Nah, pada tanggal 28 Oktober 96, BBNI memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam. Nah, ini untuk melakukan penawaran umum perdana saham IPO. Nah,
Ini nih seri B kepada masyarakat sebanyak 1.085.032.000 dengan nilai nominal 500 perak per saham. Dulu masih 500 perak per saham. Sekarang ini BBNI ini sudah 6.000. 6.000 atau 5.000 ya, saya lupa. Segituan lah, sekitar segituan. Wah, kalau misalnya ditahan dari tahun 96 sampai sekarang 50.000 bisa menjadi 1 M nih kayaknya. Iya bener. Gila. Itulah pentingnya investasi. Kita harus sabar gitu. Nggak bisa kita kayak masuk langsung dek di cut loss, di profit, take profit. Wah, bisa-bisa nggak bakal kaya nanti. Tapi jangan lupa juga, jangan jadi saham ini sebagai pekerjaan pokok ya. Ini hanya sampingan untuk kayak menambah uang jajan atau gimana. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada Bank BRI. Wih, merupakan perusahaan yang berbasis Indonesia yang utamanya bergerak dalam sektor perbankan. Perusahaan ini beroperasi bawah nama Bank BRI. Produk-produknya meliputi rekening tabungan, giro, dan deposito. Seperti bank-bank lain umumnya biasa. Nah, ini nih, dia ini berkantor pusat di gedung BRI 1 Jalan Jenderal Sudirman. Nah, saat ini Bank BRI memiliki 19 kantor. Wilayah suatu kantor inspeksi pusat, 19 kantor inspeksi wilayah. Nah, 462 kantor cabang domestik, 1 kantor cabang khusus, 609 kantor cabang membantu, 984 kantor kas, 53.380 dari unit, 3.980 teras, dan teras keliling, dan 3 teras kapal. Banyak banget ya BRI. Kantor-kantornya cabangnya, wah hebat. Nah, lanjutnya kita masuk ke company analysis, tapi bagian financial statement di BBCA. Kita lihat bagaimana nih kinerja BBCA selama ini, yang harganya sekarang sudah 3 juta per saham. Wis, satu juta lot, satu lot di saham itu bisa beli banyak. Antam tuh bisa 10-15an itu loh. Wis, gila. Nah, kita lihat di GPM. Kita lihat nih, kita baca GPM NPM yang sudah saya buat. GPM NPM ROA PR BVPS EPS PBV ini mengalami kenaikan. Nih BVPS nih, kita lihat mulai kenaikan nggak sih? Bener lah ya, orang saya yang buat. Nah, ini di sini ROE OPMDR mengalami penurunan. Nah, untuk ROE ini wah sangat rugi sekali sih kalau ROE kita turun. Itu tuh kayak untuk feedback, untuk return ke investor loh. Nah, di saat ini di saat ini mengalami turun, ini DER mengalami penurunan yang dimana ini menguntungkan lah buat kita. DER ini mengalami penurunan, untung lah buat kita untuk kayak karena ini DER ini rasio ke utang gitu loh. Nah, habis itu ada EPS yang mengalami kenaikan. Wah, untung sekali PFS ini kalau mengalami kenaikan gitu loh. Nah, setelah itu ada ROA. ROA ini kalau misalnya kenaikan juga untung di kita. Lanjut aja deh. Karena kalau saya jelasin semuanya, wah, lama. Nah, di sini adalah ada rasio keuangan tersebut di BCA memiliki finansial yang bagus dan sehat. Kalau misalnya kita lihat dari indikator ini ya. Karena ini perlu disclaimer, ini bukan saran, maksudnya ini cuman edukasi untuk kayak kita lihat gitu, saya membedah gitu loh, bukan untuk saya menyarankan atau gimana gitu. Nah, misalnya kita lihat dari BBNI ini DR mengalami kenaikan. Wah, DR yang tadi saya bilang
Utang suatu perusahaan itu sangat-sangat berbahaya, guys. Makin tinggi DR itu semakin menjauhi nol, DR itu semakin berbahaya. Pokoknya ingat, kalau misalnya bukan artinya minus itu bagus, malah ya, malah lebih minus itu lebih buruk. Dia sudah tidak bisa membayar utang itu gitu loh. Nah kalau misalnya ini masih bisa dibayar utangnya, kalau misalnya masih plus, tapi ya bahaya juga. Nah ROE turun, guys. PR pun turun, EPS turun juga. PR sih kalau turun berarti tuh harganya lagi murah gitu loh. Kalau misalnya PR turun, ya ada sistem baik dan buruknya juga sih. Bisa aja dia turun karena nyata gara-gara kerugian yang sangat-sangat tinggi, atau malah bisa-bisa jadi bubar perusahaannya. Jangan sampai ya, guys. Nah, ini sini bisa kita artikan dari rasio ini, BBNI memiliki finansial yang kurang baik dan cukup beresiko. Ini kata saya. Nggak tahu kalau kata Anda. Lanjut kita lihat BBRI. Tadi saya ngomong apa sih, BBNI apa BBRI? Ya BBNI lah ya tadi ya. Kita BBRI. Nah kita lihat PR mengalami kenaikan. Wah hebat. Ini mahal nih. PR-nya iya sih lagi naik kemarin kalau nggak salah BBRI itu. Sekarang di tanggal 18, 17, 16, 15, 15, 14, 13, 13, 14, 15 itu Januari 2021. PR-nya lagi naik, lagi mahal banget. Nah, kemarin kalau nggak salah di tanggal 14 itu lagi take profit semua, makanya di tanggal 15 ini turun. Gitu. Nah, kita lihat dari EPS-nya, EPS-nya turun. Wah, DR pun turun. Wah, bagus sekali kalau DR turun. Itu sangat-sangat bagus. Nah, ini bisa kita simpulkan memiliki finansial yang kurang baik dan cukup beresiko. Ya, bisa jadi sih. Karena ini 50-50 juga. Nggak tahu kalau kata Anda. Kita lihat, wah, bagian dividen, lezat. Yang bisa dibilang investor ini adalah uang gratis, uang gratis, uang gratis. Uang. Nah, ini kita lihat di BBCA ini mengalami dividen yang terus menerus membayar dividen. Keren nggak tuh BBCA? Tepuk tangan. Nah, lanjutnya dari 2000 berapa nih dia? 15 sampai 20. Kita lihat di BBRI. Sama juga. 6 tahun berturut-turut, coy. Kita lihat di BNI. Wah, 6 tahun berturut-turut juga. Jadi bisa disimpulkan pembagian dividen dari emiten 3 emiten ini, BBCA, BBRI, dan BBNI, ini dari tahun 15 sampai 2020 menunjukkan kinerja perusahaan yang positif dan stabil yang bisa terus-menerus mendapat profit dari kegiatan usahanya yang dapat diukur dari kemampuan membagi dividen kepada investor atau pemegang saham secara rutin dan royal. Wih. Kita lihat betanya sekarang. Saya sudah buat kemarin di Excel, nggak kemarin sih. Yang Pak Fatir sendiri ngomong suruh buat, itu saya dibuat. Nah, ini nih berdasarkan hasil valuasi atau valuation risk and return. Hasil akhirnya dilihat melalui koefisien beta. Beta menunjukkan pada emiten BBCA, BBNI, BBRI ini lebih dari 1. Wih, yang artinya memiliki resiko dan return yang cukup tinggi. Gak apa-apa resiko tinggi, yang penting cuannya tinggi. Cuan. Ya enggak, salam profit. Asik. Masa salam cut loss? Bener nggak? Nah, di sini ada company analysis tapi bagi valuation yang bagian efisien atau overvalue atau tidak. Nah, kita lihat di BBCA nih. Oh, dia efisien dan overvalue, tapi kita lihat BBNI efisien dan undervalue. BBRI efisien dan undervalue juga. Nah, BBCA, BBNI, BBRI merupakan saham yang efisien
efisien semua. Saham yang efisien memiliki resiko yang rendah namun bisa memberikan return yang lebih tinggi daripada perkiraan return yang telah diperhitungkan gitu. Yang saya perhitungkan misalnya saya dapat returnnya sekitar 20%, ternyata 20%. Amin. Amin, amin, amin. Nah, untuk price kita lihat nih, setelah divaluasi ternyata harga dari BBNI dan BBRI memiliki nilai yang pasar yang lebih rendah. Waduh, nggak apa-apa sih, bagus malah. Iya nggak sih? Murah, keren. Nah, sedangkan untuk BBCA memiliki nilai pasar yang lebih tinggi dibanding nilai intrinsiknya yang disimpulkan bahwa saham ini over value. BBCA ini over value, guys. Mahal. Iyalah, masa iya saham 1,3 juta? Parah banget. Nggak apa sih ya, tergantung dari kinerjanya. Kinerja juga bagus, coy. Nah, kita lihat nih dari technical analysis. Waduh, analisis technical. Saya suka. Nah, kita lihat kalau misalnya saya pakai apa ya? Saya pakai inilah gaya-gaya kayak trader yang bagus, Andi Sanjaya, asik. Nah, yuk. Nah, di sini kita bisa lihat. Kita lihat awalnya ini dari RS apa ya enaknya? RSI dulu deh. Yang usah MA dulu. Saya memakai MA 10, 20, 50 dan 100. Kenapa saya memakai indikator banyak? Semakin banyak indikator, semakin pasti pergerakannya kemana gitu. Dan semakin tinggi MA-nya juga. Ini semakin tebal seperti yang 100 ini yang warna kuning gitu. Dan ini ngomong-ngomong ini chart candle daily ya, prime daily. Nah, kita lihat tuh dia tuh masih ngarah ke atas, guys. Nah, yang ini kalau misalnya 10 ini sudah mengarah ke bawah dan bersilangan dengan atau berpotongan dengan MA20, berarti itu sudah MA20, berarti harga ini sudah melewati MA20 itu berarti sudah mengarah ke koreksi atau ke bawah atau bullish, bisa dibilang. Bullish bearish, kok bullish salah. Nah, apalagi kalau misalnya sudah melewati MA50, wah bahaya sekali. 50 aja bahaya, apalagi 100. Itu sudah seperti ini kalau misalnya udah kayak gitu mah. Itu seperti ini nanti. Pasti kalau misalnya udah melewati 50 dan 100. Bahaya banget. Nah, RSI tapi sedang mengarah ke arah bawah. Dan tapi kita belum bisa tentuin ya kalau misalnya ini bisa dibilang ini masih break. Masih sinyal-sinyal break. Masih tahan gitu. Nah, kita lihat MACD-nya. MACD-nya sudah, tapi dia MACD sudah membentuk seperti kecil seperti ini sih. Pasti dia nanti akan berbentuk seperti ini. Atau cembung seperti ini. Cembung ke bawah. Itu menandakan dia sedang mengalami koreksi atau ini saatnya nih kita serok plotnya itu. Dan ini pun sudah selesai ya masanya dia untuk take profit. Ini di sini overbought kan, jenuh jual. Nah, ini mengarah ke oversold. Jenuh beli, ini jenuh jual, oversold. Kalau overbought koreksi itu overbought itu jenuh beli itu. Nah, ini untuk garis K dan D persen mana nih gitu. Nah, ini garis K persen itu yang warna biru. Nah, untuk D persen itu garis yang warna merah. D persen itu dan K persen itu apa? D persen itu rata-rata dari garis warna biru. Itu loh. Nah, yang warna MACD pun kayak gini. Yang merah ini sinyal, yang garis biru ini MACD. Itu makanya bisa dilihat lebih halus garis sinyalnya itu karena dia rata-rata dari garis MACD. Mantap. Kita lihat Fibonacci-nya nih. Kalau misalnya dia koreksi di 34
612 atau di 3337, pasti dia akan naik. Dan jika misal dia melewati resisten ini nih, dilanjutlah ke arah sini nih, 38.988. Seperti itu. Kalau misalnya dia tembus resisten, keren gak tuh? Nah, kalau misalnya dia tidak tembus ya, berarti di resisten ini saja. Jedot-jedot, tek 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 tek. Lanjut, kita lanjut BBNI. BBNI, saham BBNI itu, aduh, gimana ya BBNI ya ini ya? Dan turun dia sedang sideways sekali dia ini, kacau. Lagi biasa-biasa ya. Itu, nah kita lihat di ini yang garis stokastik, garis persen dari persen. Kita lihat garisnya gimana. Oh, berarti dia tuh masih apa ya? Masih break gitu loh, masih menandakan kalau itu masih sideways gitu. Nah, kalau misalnya di RSI ini dia juga masih sama seperti stokastik. Masih sideways sekali. Nah, kalau MACD pun, tapi dia MACD ini sedang mengarah ke bawah sih, sedang mengarah ke bawah. Atau histogramnya sedang mengarah ke bawah seperti ini nanti. Ya, memang kinerjanya lagi sedang kurang lah ya. Perbankan itu kalau misalnya emang lagi naik, satu naik semua perbankan gitu. Kalau misalnya satu turun semua perbankan. Itu perbankan. Itu dan kalau misalnya dia tembus resisten di 6.745 ini, dia akan selanjutnya ke 7.251. Kalau ini tembus juga ke 8.047. Wow, 8.000 guys. 8.000. Gila. Tapi resisten dari sebelum corona ini itu di 8.000. Loh, gila gak sih? Pasti nanti ada suatu saatnya di mana saham BBNI ini naik ke resisten di 8.047. Lanjutlah kita ke BBRI. BBRI, Bank Rakyat Indonesia. Kita lihat yang kemarin sedang naik tuh, kan dia habis naik yang saya bilang. Karena saya memantau di iPod Go tuh. Set. Kita bahas dari MI tetap segini. Habis itu nih kita lihat aja. Kemarin dia investor ini habis take profit, yang dimana kalau misalnya sudah mencapai pucuk atau harga yang sudah tinggi di resisten, investor itu akan take profit, akan jadinya bisa dibilang distribusi, akumulasi dan distribusi. Akumulasi itu beli, kalau distribusi itu jual, dan distribusi itu akan mengalami penurunan seperti ini tuh guys. Dan dia akan mengarah ke support sebelumnya. Kalau misalnya memang dia tembus di arah sini nih. Nih, misalnya ini tembus, dia akan mengarah ke support ini. Seperti itu analisisnya. Nah, kita lihat dari stokastik. Stokastiknya berada di atas kan? Bisa dibilang ini overbought. Tahu jenuh beli kan? Jangan beli guys di sini, tapi belinya di sini ya. Nih, kayak di sini. Di sini ini artinya jenuh jual gitu, oversold. Ini berarti tapi kita harus menandakan kita harus beli, dan di sini harus jual. Dan ini sedang mengarah ke bawah ya, memang seperti ini sama. Lihat RSI-nya juga sudah melewati
overbought-nya juga. Yang harus kita lakukan adalah menjualnya dan sedang mengarah break ke bawah, bearish. Nah, kita lihat histogramnya histogram MACD sudah kembali mengecil ke sini lama. Dan yang garis MACD pun sudah mengarah ke bawah, guys. Ini kita lihat ya, coba kalau enggak. Tuh kan, mengarah ke bawah. Seperti itu. Nah, selesai analisis dari Dava Irisya Traferi Suwaji NPS 9063104 dari Revolusi 2019. Administrasi keuangan perbankan. Nah, lihat. Semoga analisis saya bisa membuat bisa menjadikan ilmu kalian yang menonton. Dan bisa saya ingatkan disclaimer aja, kalau misalnya ini bukan saran untuk membeli saham-saham yang saya analisis atau untuk menjual saham-saham yang saya analisis ini. Ini saya hanya untuk edukasi untuk ilmu pengetahuan dari saham BBNI, BBCA, dan BBRI saja. Terima kasih semuanya untuk waktunya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih untuk Pak Dede dan Pak Fatir yang sudah membimbing saya. Saya Dava Traferi Suwaji, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.